Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Maret 2024. Jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah atas pengampunan yang kita terima. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Daniel 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 30 dan ayat 33 sampai dengan 62, serta Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai manusia saudara, kita sering mencari-cari kesalahan orang lain saudara, menuduh mereka, kalau bisa kita tertangkap basah atas perbuatannya, sehingga kita senang jika kita bawakan ke orang banyak biar dihukum. Itulah diri kita saudara. Dan saya teringat saudara, bagaimana saat malam itu peronda tertangkap basah, tertangkap tangan, di mana seorang pencuri hendak mencuri rumah penduduk. Dibawalah pencuri ini ke lapangan dan membunyikan gentongan untuk mengumpulkan warga agar si pencuri tersebut dapat dihakimi. Menghakimi sendiri menjadi kesenangan setiap kita pasti ini saudara. Demikianlah dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tertangkap tangan seorang perempuan berbuat zina. Mereka ingin menghakiminya saudara, namun karena ada unsur ingin mencoba Yesus, mereka membawa perempuan itu yang berdapatan berbuat zina kepada Yesus. Mereka ingin melihat reaksi dan mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Mereka bertanya apa yang Tuhan Yesus akan lakukan terhadap perempuan ini. Pikir mereka, bila Yesus menyarankan untuk menghukum sesuai dengan hukum Taurat, mereka akan mengatakan Tuhan Yesus tidak punya kasih. Dan bila Yesus membebaskan si perempuan itu, jelas para ahli Taurat dan orang Farisi akan menuduh Yesus melanggar hukum Taurat yang tegas, mengatakan pezina harus mati dilempari batu. Reaksi Tuhan Yesus di luar dugaan saudara. Yesus balik bertanya, siapa di antara mereka yang membawa si perempuan yang merasa tidak berdosa? Maka orang itulah yang pertama melempar batu. Ternyata saudara, semua pergi satu persatu. Semua tidak jadi melempar batu karena tahu diri mereka berdosa saudara. Kepada si perempuan itu Yesus tegas mengatakan bahwa ia juga tidak akan menghukum dan mengingatkan supaya ia tidak berbuat dosa lagi. Tentunya saudara, perempuan ini pasti lega karena mendapatkan kesempatan kedua dalam pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Pengampunan yang mengubah hidupnya. Saya juga teringat saudara, sewaktu kecil yang sedang nakal-nakalnya saudara, suka mencuri buah jambu dan ceri milik tetangga. Suatu kali saya kedapatan curi oleh si kakek pemilik pohon. Dengan gemetarnya saya ketakutan saudara. Tapi saudara yang terkasih, ternyata si kakek ini tak marah. Dipanggilnya saya, dielusnya kepala saya sambil berkata, "Nak, kalau mau bilang aja jangan mencuri. Ayo ambil itu. Bawa pulang. Dan pulanglah. Jangan mencuri lagi." Sungguh hati saya sangat bersyukur saudara. Sangat senang, lega, bahagia sekali saudara. Karena saya tidak dihukum. Saya bersyukur dan berjanji tak akan mencuri lagi. Pengampunan yang membawa perubahan hidup. Pengampunan yang diberikan kepada saya mengubah diri saya. Begitu juga dengan perempuan yang kedapatan berzina itu saudara. Dia tidak dihukum oleh Yesus Tuhan. Yesus memberi perempuan itu pengampunan
Kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Ingat, ingat saudara, perkataan Yesus, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita pun adalah orang-orang berdosa yang pantas untuk dihukum, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, Allah Bapa kita di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita dan mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup baru bagi kita semua. Inilah kesempatan kedua sebagai orang-orang merdeka, orang-orang yang bebas, saudara. Masakan kita mau kembali, saudara, hidup di dalam dosa setelah kita mendapat pengampunan? Perenungan hari ini di dalam masa retret batin yang kita lakukan mau mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang yang berdosa ini, saudara, bahwa Allah Bapa yang Maha Rahim melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita mau mengampuni kita. Seberat apapun dosa yang telah kita lakukan, sebesar apapun dosa kita, saudara, kalau kita mau datang mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan memohon pengampunan darinya, Dia yang penuh belas kasih akan mengampuni kita. Kita perlu bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima ini, saudara. Dan berjanjilah saudara, kita tak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Kita harus ingat akan janji kita ini, saudara. Pengampunan yang sudah kita terima dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan memiliki kasih. Dengan demikian, kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita. Inilah yang menjadi kesukaan Bapa, kalau kita juga mau memiliki kasih dan mau mengampuni terhadap sesama. Mari saudara-saudara yang terkasih, pergunakan kesempatan pengampunan yang diberikan Bapa ini. Jangan sia-siakan. Bertobatlah. Bertobatlah saudaraku yang terkasih. Ya Tuhan, ampunilah aku yang berdosa ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun aku ke jalan-Mu, dan mampu selalu menegakkan kebenaran dan mengikutimu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.